Rahim walladzi utawi perkara yang kudu kang batalaken opo alladzi walladzi utawi perkara yang kudu kang batalaken opo alladzi al wudu'a ing wudu iku sittatu asya'a 6 piro-piro perkara swiji ma barang khoroja kang metu opo ma minas sabilaini saking dalan loro yakni kubul jalan depan dan dubur jalan belakang. Minas sabilaini saking dalan loro kali wanaumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase ora netepi panggonan ngala ghairi hayatil mutamakkini ing atase ora netepi panggonan telu wazawalul aqli lan ilange akal disukrin sebab mendem mabok au marodin utawa mriyang atau lara walam surrojuli lan ngemek walam surrojuli lan ngemeke wong lanang almar'ata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya orang lain itu maksudnya bukan muhrim min ghairi hailin saking tanpa aling-aling wa masu farjil adami lan ngemek farjine anak Adam wa masu farjil adami lan ngemek farjine anak Adam
Bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Wa masu halakoti duburihi lan ngemek bolongane dubure wong. Alal jadidi mungguh kaul jadid. Alal jadidi mungguh kaul jadid. Kaul jadid itu apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i di saat beliau di Mesir. Itu kaul jadid. Kaul qadim itu kaul yang difatwakan oleh Imam Syafi'i ketika masih di Irak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi utawi perkara yang kudu kang batalake opo alladzi alwudu'a ing wudu iku sittatu asya'a. Piro perkara rupane ma suwiji barang kharaja kang metu opo ma minas sabilaini saking dalan loro wanaumu lan turu ala ghairi hayatil mutamakkini ing atase nalikane netepi panggonan ala ghairi hayatil mutamakkini nalikane ora netepi panggonane wong sing jagong bergerak. Telu wazawadul aqlilan ilang ing akal bisukrin sebab mendem mabok au marodin utawalara walam surrajulan ngemeke wong lanang al mar'ata ing wadon al ajnabiyata kang liya min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Wa masu farjil adami lan ngemek farjine anak Adam ibatinil kafi kelawan jerone epek-epek. Wa masu halaqati duburi lan ngemek olongane atau bolongane dubure anak Adam alal jadid mungguh kaul jadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 6 hal. Enam itu apa saja? 1. Sesuatu yang keluar dari dalam tubuh melalui 2 jalan. Jalan itu 1 disebut kubul. Kubul itu yang mengeluarkan uyuh. Kubul itu yang mengeluarkan tai, itu namanya 2 jalan. Kubul yang mengeluarkan kencing, dubur yang mengeluarkan tai.
Terus yang kedua, tidur. Ketika orang tersebut tidak menetapkan bokongnya di tempatnya. Termasuk ketika orang itu sedang berdiri, walaupun tidur, melaku-melaku, mengadeg, gecik-gecik, lep turu, maka orang tersebut menjadi batal. Kemudian yang tidak membatalkan wudhu ketika bokong kita terapkan di lantai, di sesuatu yang bisa menahan. Karena umumnya ketika bokong kita menahan, ketika bokong kita diletakkan di atas sesuatu, walaupun sesuatu itu tidak harus yang keras, maka dipastikan orang tersebut dianggap masih suci, artinya belum batal wudhunya. Yang ketiga, hilangnya akal, baik disengaja dengan cara minum sesuatu yang menghilangkan akal, atau dikarenakan sakit disebabkan hilangnya akal tapi tidak disengajakan, saking panasnya akhirnya stip. Tahu stip? Tahu stip enggak, Yan? Stip tiba-tiba geledak, itu stip. Tapi bukan stip penghapus, bukan. Stip itu yang tiba-tiba semaput lah begitu. Itu kalau anak-anak namanya stip, kalau besar namanya semaput. Itu dikarenakan sakit, misal saking panasnya kemudian dia stip. Tahu anak-anak, kalau besar dia semaput. Yang keempat, yang kedua, ketiga, keempat ya. Yang keempat, memegang atau bersenggolan antara laki-laki dan perempuan yang beda jenis. Yang beda jenis. Dan itu bukan muhrim. Siapa muhrim? Muhrim ialah orang yang tidak boleh menikah. Itu muhrim. Kalau ajnabiyah yang boleh dinikah, itu orang lain. Orang lain itu contohnya siapa? Istri kita, itu orang lain. Tapi ibunya istri kita, maka menjadi muhrim. Istri kita bukan orang, istri kita itu memang orang lain. Kalau ibu kita, mertua kita, itu menjadi muhrim. Tapi ibunya, kalau kakaknya, adiknya istri kita, itu orang lain. Tapi dalam hal ini kita tidak boleh menikah sekaligus. Adiknya kakaknya 4 kawin tidak boleh. Harus salah satu. Tapi kalau ibu kita, ketika kita menikahi anaknya, istri kita, berarti istri kita, maka ibunya langsung menjadi muhrim. Kalau istri kita itu orang lain.
kakak dan adik istri kita tetap orang lain, tapi tidak boleh menjadi satu, tidak boleh. Terus itu syaratnya ketika bersenggolan itu tidak dikenai sesuatu hal atau tidak menggunakan baju. Misal kalau menggunakan baju tetap boleh, tapi ya jamu-jamu begitu lanonnya tangan pakai kabiki udah boleh begitu, tetap tidak boleh. Termasuk apa namanya rambut kepala itu juga ketika kita apa namanya memegangnya itu tidak termasuk, tidak harus menggunakan itu. Tapi ya begitu, sekali lagi mentang-mentang lah nyota nukur pakai rambut dok ya pada baik. Terus yang ke 5 ya, 5 apa 6? 5. Selanjutnya adalah memegang farjinya anak Adam, baik laki maupun perempuan, itu anak Adam. Artinya berarti kalau kambing, ada kambing icik-icik gat-got begitu, kita pegang boleh, tapi ya jangan kayak gue. Itu khusus pada anak Adam. Itu pun yang tidak diperbolehkan adalah memegang di dalam apa namanya epek-epek, di dalam epek-epek. Artinya kalau sampingnya ini jari, kan ini ada nih samping epek-epek, itu ketika kita memegang tidak apa-apa. Tapi ya ada cewek. Nak tahu dia buki malah. Itu pun berlaku ketika nomor 6-nya gepok atau memegang pada bolongannya dubur. Bolongannya dubur itu ada yang putar begitu. Kita memegang itu kalau menggunakan apa namanya jeronya epek-epek, dalamnya epek-epek, itu tidak boleh. Tapi kalau sampingnya boleh, atau dengan menggunakan apa namanya paling atas itu, saking katele udah kurak, tapi di atas epek-epek tidak apa-apa. Tapi kalau di samping epek-epek mau ngomong Allah belum ngono ya epeknya jangan menggunakan epek-epek. Itu pun menurut kaul jadid. Kaul jadid itu fatwanya Imam Syafi'i ketika sudah di Mesir. Bandingannya kaul jadid adalah kaul qadim. Kaul qadim itu fatwanya Imam Syafi'i ketika masih di Irak. Kaul jadid fatwanya Imam Syafi'i ketika kaul qadim fatwanya Imam Syafi'i ketika masih di Irak. Kaul jadid fatwanya Imam Syafi'i sesudah di Mesir. Namanya kaul jadid. Kaul qadim ketika di Irak. Jadi ada kaul qadim
fatwanya Imam Syafi'i ketika masih di Irak. Kaul jadid, fatwanya Imam Syafi'i sesudah di Mesir. Kenapa di Mesir? Ya, karena waktu itu di Mesir beliau belum bersinggungan ke banyak orang. Maka waktu itu beliau beranggapan anggar ngemaki kolongan dubur berarti orang apa-apa ya. Tapi ketika ketemu di Mesir, ternyata kayaknya batal berarti. Pernah juga ketika beliau Imam Syafi'i di Irak, itu beranggapan rokok itu tidak membatalkan puasa. Menurut kaul Qadim. Begitu beliau pindah ke Mesir, ternyata akeh wong udut tengana. Wah. Maka kemudian Imam Syafi'i ndeleng ngamati ana sing dakjes. Golek saking udute bater banget. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat, oh nek kaya kita berarti ya nyunggumin salah. Wah, ternyata setelah beliau di Mesir diralat pendapatnya, kemudian menggunakan kaul jadid. Itu banyak sekali hal seperti itu menurut kaul qadim, kaul jadid. Ketika kalian membaca beberapa buku, biasanya banyak sekali menurut kaul qadim, kaul jadid. Maka ketika kaul qadim, ketika beliau masih di Irak, kaul jadid ketika pindah di Mesir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.